Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah beberapa hari saya absen untuk men-sharingkan sesuatu untuk Anda semua, hari ini saya sudah mulai lagi untuk memberikan sharingnya. Lalu saya mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara atau Anda semua yang telah memberikan jempol, memberikan perhatian, memberikan komen, dan juga mungkin memberikan subscribe-nya kepada postingan saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, Tuhan Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ketika kita sudah dibaptis, kita diberi tanggung jawab, salah satunya adalah menjadi seorang nabi. Namun menjadi perhatian bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakannya bahwa seorang nabi tidak dihargai, tidak dihormati di antara kaum keluarganya, bapak ibunya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, pak le, bule, pak de, dan seterusnya, mungkin tidak akan menghormati. Di rumahnya juga, istrinya, suaminya, anak-anaknya mungkin juga tidak akan menghormati, juga termasuk mungkin ada pembantunya. Juga kemungkinan besar juga di dalam komunitasnya, mungkin temannya, mungkin teman kerja atau apa ya namanya ya, relasi-relasinya, mungkin demikian. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Misalnya ada tempat asal istilahnya itu ya, misalnya di daerah saya ada Sidoarjo misalnya, atau daerah lebih dekatnya misalnya Dusun Tinom misalnya. Nah, itu di tempat asalnya sendiri, dan secara spesifik mereka tahu. Lalu kenapa mereka demikian tidak menghormati? Karena mereka semua mengetahui kita lebih banyak dari orang lain. Contoh konkret, orang di dalam rumahnya pasti lebih tahu banyak tentang kita daripada orang lain. Di dalam kaum keluarga kita, mereka yang anggota kaum keluarga itu pasti lebih tahu banyak tentang kita daripada orang lain. Kalau di tempat asal kita, itu pasti orang-orangnya juga lebih tahu banyak tentang kita daripada orang lain. Lalu apa yang menjadi atau membuat mereka tidak menghormati? Di sini tadi disebutkan, misalnya dalam Injil nanti kita akan membacanya, ada mengenai hikmat, ada mengenai bapaknya, ibunya, ada mengenai saudara-saudaranya, ada mengenai pekerjaan-pekerjaannya. Yang diperhitungkan, yang dilihat itu hal-hal yang memang terlihat, tampilan nyata. Bagaimana dia mendapatkan hikmat, di mana dia sekolahnya, sampai seberapa tinggi dia bersekolah, ilmunya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, orang tuanya seperti apa, dan seterusnya. Lalu bisa digunakan untuk merendahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah sampai pada taraf meremehkan, merendahkan
seperti halnya Tuhan Yesus yang direndahkan atau diremehkan di antara orang banyak, di antara murid-muridnya sendiri, apa yang akan terjadi kemudian? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua ketika menjadi katekis, kita semua ketika menjadi atau bertindak sebagai nabi, lalu tidak dihormati, tidak direwes, lalu bagaimana perasaan kita semua? Kita dihitung, kita dipikirkan orang melalui kemampuan-kemampuan indrawi, kemampuan-kemampuan duniawi yang bisa diambil untuk dapat meremehkannya. Hikmatnya, kepandaiannya, rumahnya, kekayaannya, dari asal muasalnya, atau silsilahnya, dan seterusnya, atau dari saudara-saudaranya, dan seterusnya. Itu lalu menjadi bagian untuk bisa menjadi bagian untuk bisa menjadi bahan merendahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah sampai pada merendahkan dan meremehkan, lalu kita akan memberikan atau menerima konsekuensi. Konsekuensinya adalah apa? Kita tidak menerima apa yang semestinya kita dapatkan. Namun demikian, kita akan mencoba membaca terlebih dahulu Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Ada yang menarik bagi bahan katekisasi kita, yaitu bahwa di sini Tuhan Yesus mempunyai saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dimaksud di sini sebenarnya adalah saudara-saudara yang bukan adiknya, bukan kakaknya, yang seibu dengan Bunda Maria. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melanjutkan dalam peristiwa meremehkan atau merendahkan. Konsekuensinya adalah bahwa mereka, orang-orang yang di antara kaum keluarga Tuhan Yesus atau tempat asalnya Tuhan Yesus, tidak memperoleh banyak mujizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Kita semua ketika merendahkan seseorang, ya hasilnya demikian. Ketika kita meremehkan seseorang juga demikian. Di dalam keluarga kita, di dalam kaum keluarga kita, di dalam komunitas kita juga sama seperti itu.
Demikian pula kalau di dalam masyarakat sekeliling kita. Kita perlu tidak merendahkan, tidak meremehkan seseorang. Selanjutnya, bahwa Tuhan Yesus yang mereka ketahui hanya Tuhan Yesus yang secara manusiawi saja, tetapi mereka tidak mengetahuinya secara lebih lengkap. Bagi teman-teman kita yang belum kenal pada Tuhan Yesus, mereka juga hanya mengetahuinya secara luar saja, yaitu hanya dalam hal duniawinya saja. Bukankah Yesus itu hanya nabi? Bukankah Isa itu hanya nabi? Lalu tidak diketahui lebih banyak lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sana ada merendahkan diri, ada meremehkan. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita semua, untuk membetulkan kita semua, untuk membawa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. Tuhan Yesus mau menghapus dosa-dosa kita supaya kita menjadi kudus, supaya kita layak untuk bersama-sama dengan Allah Bapa. Semoga kita semua hari demi hari semakin lama semakin paham, semakin mengerti, supaya kita tidak saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai perantara kita, tetapi juga Tuhan yang menguduskan kita, yang mau membawa kita kepada Allah Bapa di surga. Itu juga melalui yang Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.